Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Kamar Qin Yu di penginapan sangat besar terdiri dari 3 kamar tidur, 1 aula besar serta 1 aula tamu. Qin Yu memanggil Wanner saat dia memasuki suite-nya. "Wanner, kenapa kamu tidak kembali ke kamarmu sendiri dan istirahat? Jika tidak ada yang mendesak, tolong jangan ganggu saya. Jika sesuatu yang penting muncul, Anda bisa memberitahu saya dengan sebuah pemikiran." Qin Yu tersenyum pada Wanner saat dia mendekati kamar tidurnya sendiri. Tentu Tuan Muda Wanner membungkuk hormat pada Qin Yu. Saat Wanner menyaksikan Qin Yu memasuki kamarnya sendiri, dia hanya bisa merajuk diam-diam pada dirinya sendiri. Suatu kehormatan yang langka untuk dipanggil untuk melayani Tuan, namun yang dia lakukan hanyalah mengurung diri di kamarnya sendiri untuk berlatih. "Itu membuatku bosan sampai mati." Wanner mengerutkan bibirnya dengan kesal saat dia memasuki kamarnya sendiri. Qin Yu membuka tirai saat ia melihat ke bawah pada masa orang di bawah bersama dengan ahli sesekali terbang melewati jendelanya. Saat ia melihat keluar otak, Qin Yu dengan cepat menganalisis situasinya saat ini. "Kaisar Yu seharusnya sudah mengetahui tentang latar belakang saya sekarang dan pasti akan mencari saya di mana-mana. Tidak mungkin aku bisa melawannya dengan kekuatanku saat ini, dan aku juga terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan Paman Lan untukku. Benar-benar membuka alam Jiang Lan, saya bahkan tidak bisa membukanya ke tingkat pertama." Dengan membalikkan telapak tangannya, Qin Yu mengeluarkan menara hijau kecil itu. "Ketika Anda dapat sepenuhnya membuka Jiang Lan Realm ini, saat itulah Anda akan siap untuk dipersatukan kembali dengan Lier." Qin Yu bisa mendengar kata-kata Paman Lan masih bergema di telinganya. Ketika Qin Yu memasukkan energinya ke Jiang Lan Realm, itu akan mulai mengeluarkan lampu hijau. Sebagai Qin Yu menuangkan lebih banyak energi, intensitas cahaya perlahan-lahan akan meningkat sebagai butiran keringat terbentuk di alis Qin Yu. Setelah beberapa waktu, Qin Yu menyerah. "Tidak baik, sepertinya itu paling tidak membutuhkan kekuatan Golden Immortal level 5. Saya masih jauh dari itu." Alam Jiang Lan hanya menanggapi tingkat energi pengguna daripada kekuatan ofensif yang muncul dalam pertempuran. Hanya dengan membuka ketiga level Jiang Lan Realm, dia bisa membuktikan dirinya layak untuk Lier. Tapi tingkat apa yang harus dia capai sebelum itu terjadi, saya mungkin tidak tahu berapa lama jalannya, tapi selama masih ada harapan, saya tidak akan pernah menyerah. Mata Qin Yu bersinar dengan tekad, hatinya telah ditetapkan. Tidak peduli seberapa kuat badai itu, dia tidak akan goyah. Saat dia menutup mata untuk beristirahat, pikiran tentang teman dan keluarganya muncul di benaknya. "Aku bertanya-tanya berapa lama lagi ayah dan yang lainnya harus berlatih sebelum mereka bisa naik. Adapun Xiao Hei dan Fei Fei, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka di dunia iblis. Mungkin masih ada waktu sebelum kita bertemu lagi." Akhirnya pikiran Qin Yu tertuju pada satu-satunya muridnya, Hansu. Qin Yu sangat menyukai Hansu. Mungkin itu karena kesamaan kepribadian mereka atau pengorbanan serupa yang mereka berdua pilih untuk lakukan. Bagaimanapun, kematian Hansu merupakan pukulan yang dalam bagi Qin Yu, dan sementara itu telah sembuh dari waktu ke waktu. Ingatan Qin Yu tentang kematian Hansu hanya berfungsi untuk membuka kembali luka lama, melepaskan dalam Qin Yu perasaan tertekan, kesedihan, rasa bersalah, dan amarah. "Satu-satunya penyesalanku adalah dia." Qin Yu tidak akan pernah melupakan kata-kata terakhir Hansu saat dia menyerahkan hidupnya untuk tuannya. Hanya beberapa hari sebelumnya, Hansu dengan malu-malu mengungkapkan bahwa dia telah jatuh cinta dengan seorang gadis. Namun sekarang kisah cinta itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Andai saja Anda memberitahu murid Anda segalanya tentang diri Anda dan tidak menyimpan rahasia apapun darinya. Kalau saja Anda memberitahunya tentang Jade Immortal Mansion Anda, tentang wayang abadi pedang Anda, tentang atlas 10.000 binatang Anda, apakah hal-hal masih akan menjadi seperti ini? Qin Yu yakin bahwa kesalahan atas kematian Hansu ada padanya.
Kaisar Yu, meskipun kematian Hansu sebenarnya bukan salahmu, tapi bagaimanapun juga itu disebabkan oleh bawahanmu. Selain itu saya juga memberikan janji saya kepada Dewa Abadi Niyang. Baik itu untuk murid saya yang bodoh itu atau untuk Tuan Ni yang saya telah memutuskan bahwa ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Wajah Qin Yu menjadi tenang saat dia sampai pada keputusannya. Dalam sekejap tubuhnya lenyap. Di tempat tidur Qin Yu adalah Jade Immortal Mansion kecil berukuran tungau tidak lebih besar dari setitik debu. Setelah memasuki mansion, Qin Yu segera memulai pelatihan dalam Soul Refinement. Berdasarkan apa yang dia tahu, ini adalah cara tercepat untuk melatih jiwanya. Qin Yu akhirnya melangkah ke tingkat pertama alam jiwa bumi. Gambar misterius di tangannya juga tidak lagi sama seperti ketika dia berada di alam jiwa manusia. Ketika tanda pertama muncul di kedua tangan, Qin Yu merasa jiwanya mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan, tetapi pada saat yang sama aliran energi mengalir dari air mata meteorik dan mengisi ruang jiwa bumi di jiwanya. Itu sudah jelas saat dia memasuki ruang jiwa bumi, tingkat penyerapan manfaat air mata meteorik meningkat pesat. Setengah bulan kemudian di aula kamar, Qin Yu Wanner berdiri dengan patuh di samping sementara Qin Yu duduk. Silakan duduk bos. Qin Yu tertawa ringan saat Qin Yan duduk di depan Qin Yu, wajahnya penuh kegembiraan. Tuan muda, saya telah berhasil menghubungi beberapa teman lama selama periode ini dan akhirnya mendapatkan orang penting. Dia bersedia menukar 100 keping batu kelas atas dengan syarat Tuan muda harus mengubah semuanya untuk 10.000 keping batu kelas tinggi. Dia tidak tertarik pada batu inferior lainnya. Wow, kamu cukup efisien. Qin Yu tertawa dan mengangguk. Bagus, saya setuju dengan transaksi ini. Kualitas batu bermutu tinggi milik Qin Yu dapat dianggap yang tertinggi. Ini karena Qin Yu membantai begitu banyak dewa emas dengan bantuan tentara iblisnya dan sebagian besar korbannya dibudidayakan dengan batu bermutu tinggi. Akibatnya harta benda dan yuanying mereka bermutu tinggi. Adapun batu kelas atas, orang-orang itu tidak pernah mampu membeli terlalu banyak dan karenanya kadang-kadang akan menggunakan satu atau dua. Mereka bahkan tidak peduli dengan yang kelas menengah. Aku ingin tahu kapan Master Xi akan selesai merakit 10.000 batu kelas tinggi. Qin Yan bertanya dengan sepenuh hati. Qin Yu melambaikan tangannya dan dalam sekejap tumpukan besar batu bermutu tinggi muncul di aula menempati hampir 30% dari ruang. Itu adalah tumpukan batu bermutu tinggi. Qin Yan tersentak. Ada 10.500 keping batu bermutu tinggi di sini, 10.000 untuk ditukar dan 500 sisanya untuk komisi Anda seperti yang dijanjikan. Qin Yu berkata dengan ringan. Menurut kesepakatan mereka, Qin Yu dan Qin Yan telah setuju bahwa untuk setiap potongan batu kelas atas yang dipertukarkan, Qin Yan akan menerima 5 buah batu kelas tinggi. Qin Yan berjuang untuk menekan kegembiraannya. 10.000 keping batu semuanya dalam satu tumpukan. Dia sendiri belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Tuan muda, apakah Anda tidak khawatir saya akan lari dengan kekayaan ini? Qin Yan memandang Qin Yu dengan penuh perhatian. 10.000 batu kelas tinggi itu sama dengan ratusan juta batu. Itu sudah cukup untuk membuat orang gila. Kamu, Qin Yu memandang Qin Yan, jika kamu memiliki kemampuan untuk mengambil saja. Namun jika Anda mengambil terlalu banyak, berhati-hatilah, tangan Anda bisa terbakar. Faktanya Anda mungkin bahkan kehilangan nyawa Anda. Qin Yu mengangkat cangkirnya dan menyesap tehnya. Qin Yan mencengkeram tangannya beberapa kali. Qin Yan, tetap tenang, jika kamu mengambilnya kamu akan kehilangan nyawamu. Dia bergumam pada dirinya sendiri beberapa kali dan akhirnya berhasil menenangkan diri. Jangan khawatir Tuan muda, saya akan memastikan bahwa semuanya ditangani dengan lancar. Qin Yan berbicara dengan percaya diri karena Bos King secara pribadi menanganinya. Saya merasa nyaman. Qin Yu mengubah topik pembicaraan sekaligus. Oh benar Bos King, perdagangan Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah, kapan mereka transaksi berikutnya?
King Yan merenung sejenak melihat ke arah Qin Yu dan tertawa. Ini sampai sekarang saya tidak yakin, tapi ada satu hal yang saya yakini dan dapat memberitahu Tuan Muda Si. Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah adalah karakter yang berpengaruh. Pertukaran mereka pasti akan terjadi. Mereka tidak akan melakukannya secara rahasia, jadi ketika waktunya tiba Tuan Muda Si secara alami akan mengetahuinya. Qin Yu mengangguk sebentar dan mengerti. Untuk perdagangan dalam skala seperti itu kedua belah pihak pasti akan mengerahkan ahli mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka yang mengetahuinya benar-benar terlalu lemah untuk direbut. Adapun Kaisar Qing, Kaisar Xuan, Kaisar Iblis Hitam dan bahkan jika Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah merahasiakannya, mereka masih akan mengetahuinya. Selanjutnya Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah menghargai wajah dan tidak akan membungkuk untuk menjadi rahasia. Yakinlah Tuan Muda Si, sebelum perdagangan terjadi Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah akan mengumumkan kepada publik, bahkan lokasi perdagangan kedua belah pihak akan mempersiapkan keamanan yang ketat dan mereka tidak takut pada siapapun yang ingin mencoba mengganggu. Qin Yu sangat gembira. Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah ini benar-benar gila, bahkan sampai mengumumkan tanggal dan lokasinya beberapa hari sebelumnya. Tuan Muda Si, izinkan saya mengatakan ini pertukaran antara Kaisar Yu dan Kaisar Setan Darah. Mereka yang ingin menunjukkan diri mereka pasti akan menjadi ahli yang kuat dari level Dewa Abadi, dan mereka yang bersembunyi dalam bayang-bayang bahkan mungkin memiliki ahli yang lebih kuat. King Yan mengungkapkan pendapat yang mendalam ini. King Yan selalu merasa bahwa Si Suang sangat misterius. Siapa tahu dia bisa saja berencana mencuri dari Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah. King Yan mencoba untuk memperingatkan Qin Yu untuk mengarungi perairan berlumpur ini akan sulit dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Setelah berita perdagangan keluar, beritahu saya segera, kata Qin Yu. Acuh tak acuh, saya tertarik dengan masalah ini, itu akan menyenangkan untuk mengamati sedikit. Tentu Tuan Muda Si. King Yan tertawa namun hatinya curiga hanya untuk mengamati. Hari-hari berlalu dengan tergesa-gesa dan tidak lama kemudian King Yan berhasil menukar 100 batu kelas atas untuk Qin Yu, dan Qin Yu sendiri berkultivasi dengan tenang selama 3 bulan dan kemajuan untuk penyempurnaan jiwanya yang dia buat selama ini sangat bagus. Hao Yuein, lantai 2. Anda telah mendengar yang mulia. Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah telah mengatur agar perdagangan berlangsung 7 hari kemudian di Blue Fury Cloud Inn. Kita pasti harus memeriksanya, sebelumnya ada orang yang mencoba membuat kekacauan. Sayang sekali kami melewatkannya. Anda mungkin tidak melihatnya, tapi saya yakin melihatnya. Pengacau itu benar-benar kuat, setidaknya seorang dewa abadi. Pertarungan itu benar-benar sengit. Pada akhirnya banyak ahli yang bergerak, ada yang mati, ada yang kabur. 2 dewa emas sedang minum dan mendiskusikan kejadian di samping. Diskusi ini bermunculan di mana-mana di Blue Flame Star. Karena itu tidak dianggap sebagai rahasia, sebagian besar ahli abadi atau iblis berdiskusi tanpa peduli. Demikian pula Qin Yu sudah menerima berita 2 hari sebelumnya. Dan pada saat ini Qin Yu sedang duduk di dekat jendela sambil minum anggurnya. Blue Fury Cloud Inn 7 hari kemudian, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang akan mengambil tindakan nanti. Qin Yu berpikir dalam hati lalu memiringkan kepalanya ke belakang untuk meneguk besar dari cangkir anggurnya dan menatap ke arah awan. Terlepas dari itu aku akan bergerak. Wanner yang sedang duduk dengan patuh di sampingnya menuangkan anggur dengan rajin untuk Qin Yu. Blue Fury Cloud Inn ini adalah istana yang dibangun di awan, terbagi menjadi 3 tingkat. Seluruh tubuhnya berwarna biru dan bagian atasnya dirancang agar terlihat seperti nyala api. Meskipun hanya memiliki 3 tingkat, interiornya sangat besar, melebihi beberapa ratus meter untuk panjang dan lebarnya. Jauh di atas langit di antara awan yang sangat besar adalah istana yang sangat megah. Di dalam salah satu kamar sederhana di lantai 3 ada 2 orang. Seorang pria berpakaian hijau dengan pedang panjang di punggungnya. Itu adalah pakaian dari pedang abadi. Orang lain berpakaian seluruhnya dalam jubah merah tua, kontras dengan rambut putih panjangnya dan tatapan dingin di matanya.
Pedang abadi pedang berpakaian hijau adalah salah satu dari 18 dewa abadi di bawah perintah Kaisar Yu. Pedang darah hijau abadi Zibai menjadi pedang abadi dari kekuatan level 7 mistik immortal. Kekuatannya diperkirakan berada dalam 10 besar di seluruh alam abadi, dan penampilan karakter seperti itu di Blue Fury Cloud Inn pasti akan mengejutkan mereka yang tahu. Bahkan jika ada keamanan yang diperlukan untuk item tersebut, itu seharusnya tidak menjamin munculnya level 7 mistik immortal. Pria berambut panjang putih dengan aura sedingin es itu juga bukanlah orang yang sederhana. Kaisar Iblis Darah tidak diragukan lagi yang terkuat di jalur Iblis Darah, dan orang kedua setelahnya adalah setan darah rambut putih yang legendaris Sue Yileng. Demikian pula dia adalah seorang ahli dengan kekuatan Kaisar Iblis level 7, dua eksponen kuat seperti itu sebenarnya dikumpulkan di sini. Keduanya adalah orang-orang yang apatis, tetapi saat ini mereka benar-benar tersenyum saat berbicara. Jika orang-orang yang mengenal mereka melihat bahwa pedang darah hijau abadi dan setan darah rambut putih benar-benar berbicara dan tertawa, itu pasti akan mengejutkan. Sungguh pemandangan yang langka bahkan melihat mereka tersenyum. Saudara Zibai, sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu? Sue Yileng tertawa ringan. Saya pikir 1 juta tahun. Green Blood Sword Immortal Zibai juga memiliki senyuman di wajahnya. Aku masih mengingat adegan itu bertahun-tahun yang lalu. Selama pembantaian di alam iblis, jika bukan karena kamu aku akan mati di tangan seseorang. Aku masih bisa merasakan darahku mendidih memikirkannya. Sue Yileng tertawa. Ya, pada saat itu bahkan saya pikir saya akan mati. Siapa yang tahu pada saat putus asa saya akan bertemu dengan Anda dalam keadaan yang sama dikejar. Tidak pernah terpikir bahwa kami berdua akan berhasil untuk hidup. Zibai menghela nafas. Pada saat itu saya hanya seorang dewa emas tingkat 9, kamu juga sama. Saat kami berjalan keluar, saya tiba-tiba maju ke dewa abadi level 1 dan pada saat yang sama menyingkirkan Kaisar Iblis level 3, Kaisar Iblis level 1 dan Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya terdiam saat mengenang. Pada saat itu terjebak di tengah pertempuran sengit itu terus-menerus melayang di tepi hidup dan mati. Bagaimana mereka bisa melupakan itu sepanjang hidup mereka? Ini juga alasan mengapa mereka menjadi saudara sumpah. Alasan Kaisar Yu dapat menjalin hubungan baik dengan Kaisar Iblis Darah justru karena mereka berdua juga. Kali ini kami berdua kembali bersama. Hanya saja kami tidak tahu apakah ahli yang dikirim oleh Kaisar Iblis Hitam, Kaisar Iblis Asura, Kaisar King, Kaisar Suan dan lainnya akan cukup bagi kami untuk membunuh demi kepuasan kami. Sue Yileng tertawa keras. Zibai bergabung juga. Yileng tidak peduli berapa banyak orang yang datang, tidak cukup bagi kita untuk membunuh. Zibai tertawa dan berkata. Sue Yileng ragu-ragu lalu tertawa. Haha, itu masuk akal saudara Bai. Dulu saat kami bertarung bersama koordinasi kami hampir sempurna, tapi setelah bertahun-tahun apa yang akan terjadi? Koordinasi. Zibai tersenyum ringan. Jika Anda dan saya bekerja sama, berapa banyak orang yang akan berani? Nada bicara Zibai sangat kuat. Tetapi bahkan jika orang-orang dengan status Kaisar Yu mendengarnya, mereka tidak akan meragukan apa yang mereka dengar karena serangan Zibai dan Sue Yileng sangat sengit dan niat membunuh mereka berada di puncak dewa mistik tingkat 7. Ketika dia baru saja mencapai level 1 mistik immortal, Zibai membunuh Kaisar Iblis level 3 di alam iblis. Tidak ada yang bisa meragukan kekuatannya. Keduanya juga memiliki pemahaman yang mendalam yang ditempa antara Zibai dan Sue Yileng. Tahun itu ketika mereka melewati banyak situasi hidup dan mati bersama. Pemahaman ini telah tertanam jauh ke dalam alam bawah sadar mereka. Itu betul jika kita bekerja sama, bahkan jika Kaisar Iblis Hitam akan datang, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Hadiah yang diberikan Kaisar Iblis Hitam kepadaku tahun itu aku ingat. Bahkan sekarang saya masih belum bisa memahami cara untuk mengalahkannya. Mata Sue Yileng bersinar dengan cahaya dingin. Tahun itu orang yang mencoba membunuh mereka berdua adalah Kaisar Iblis Hitam sendiri.
Zibai tertawa ringan. Yang mana yang masih kamu ingat? Saya sudah lama melupakannya. Tahun itu jika bukan karena bantuan Kaisar Iblis Hitam, pemahaman saya tentang teknik pedang darah hijau tidak akan begitu dalam. Terserah, jangan bicarakan ini lagi. Sue Yileng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Transaksi yang mulia Kaisar Yu jelas merupakan jebakan untuk menangkap ahli musuh. Tapi barang apa yang mereka perdagangkan, saya tidak begitu yakin tentang ini. Barangkali ini tidak sedikit untuk menarik ahli musuh. Kesepakatan ini memiliki banyak harta yang berharga. Zibai tersenyum ringan. Kamu tahu, untuk orang-orang dengan level kita, kecuali untuk kelas dewa dan harta karun lainnya dari peringkat itu, yang lainnya tidak berguna. Level 2 atau 3 dewa mistik mungkin masih tertarik pada uang dan kekayaan. Tetapi level 6 dan 7 Immortal Lord tidak peduli dengan harta duniawi. Mereka akan mencoba segala cara untuk meningkatkan serangan dan batas roh mereka. Bagi mereka kekuatan adalah yang terpenting. Jadi untuk menarik para ahli kali ini peralatan kelas dewa. Zibai merendahkan suaranya. Tingkat ilahi. Sue Yileng kaget. Zibai tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Jika pesan ini tidak mengalami kecelakaan dan sampai ke Kaisar Xuan, Tuan Su dan sekutunya akan mengetahuinya dan mereka pasti akan mengirim ahli. Zibai, jika ahli setingkat Kaisar Xuan dan Kaisar Iblis Si Uluo secara pribadi datang, apa yang akan terjadi? Sue Yileng tiba-tiba berkata. Zibai menggelengkan kepalanya. Apapun posisi mereka, jika mereka benar-benar datang dan mencoba mengambil barang, saya akan memerintahkan pembatalan kesepakatan segera. Pada saat yang sama saya akan mengikat peralatan ilahi dengan darah saya. Saya percaya bahwa dengan kekuatan saya tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Sue Yileng berpikir sejenak lalu menganggukkan kepalanya. Ya, jika itu benar-benar terjadi, itulah satu-satunya cara. Yileng, kemungkinan itu akan terjadi terlalu rendah. Yang harus kita lakukan adalah istirahat dan menunggu hari ketika banyak orang berada di Blue Fury Cloud Inn. Kita akan mulai pembantaian nanti. Mata Zibai bersinar dengan kekejaman. Zibai salah satu pembunuh paling mengerikan di bawah komando Kaisar Yu. Sue Yileng seorang Blood Devil yang awalnya menjadi terkenal dengan membunuh orang dengan Zibai. Dua ahli pembunuhan bersama. Kali ini Kaisar Yu dan Kaisar Setan Darah benar-benar kejam kepada lawan dan menyuruh Zibai dan Sue Yileng untuk membunuh sampai hati mereka sakit. Bagaimanapun transaksi sebelumnya sudah menyebabkan dua kekuatan besar merasa bermasalah. Jika Anda membunuh musuh cukup untuk menakut-nakuti mereka, tidak akan mengganggu Anda lagi. Jangan ragu sedikit pun, semakin banyak ahli yang kita bunuh semakin baik. Kami ingin membuat transaksi masa depan memiliki keamanan mutlak. Ini adalah perintah Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah. Waktu berlalu sangat lambat, apalagi dengan antisipasi hari-hari berlalu semakin lambat. Blue Flame Planet mengumpulkan lebih banyak ahli selama periode ini. Setiap kali Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah bertemu akan ada banyak pembunuhan acak. Ini juga bisa dianggap sebagai fitur khusus dari perdagangan. Kebanyakan orang datang hanya untuk melihat perkelahian antara para ahli di tingkat Kaisar Abadi. Biasanya kapan Anda bisa melihat Immortal Emperors bertindak? Kesempatan seperti ini tidak sering datang. Di sisi lain, udara dingin di luar Qin Yu membuka jendela melihat malam yang tak berujung. Dia tidak bisa tidur sama sekali. Besok adalah tanggal transaksi. Besok saya akan berakting lagi. Saat Kaisar Yu datang, aku sudah berada di planet api biru, jadi sepertinya kita harus memajukannya. Qin Yu membuat senyum yang rumit. Dia tidak khawatir untuk melarikan diri. Entah identitasnya bocor, dia masih harus melihat apa yang terjadi saat itu. Jika Yu Qingzi dan Dewa Abadi Qianqi tidak ada di sini dan dia tidak menggunakan atlas 10.000 binatang, kemungkinan identitasnya akan terungkap sangat rendah karena tidak ada orang lain yang sangat mengenalnya. Hansu, suatu hari aku akan membunuh Yu Qingzi dan Dewa Abadi Qianqi untuk membalaskan dendammu. Untuk saat ini saya akan mendapatkan minat. Qin Yu perlahan berkata di dalam hatinya. Tatapannya beralih ke malam yang tak berujung.
Qin Yu hanya berdiri seperti ini. Malam berlalu dan langit mulai bersinar. Hari ini planet api biru ramai dengan orang-orang di udara. Banyak dari mereka terbang menuju Blue Fury Inn. Wan Er berdiri di luar pintu. Dia sudah mengawasi Qin Yu sepanjang malam. Qin Yu menghirup udara dingin dan berbalik untuk melihat Wan Er. Wan Er, hari ini segalanya akan menjadi sangat berbahaya. Lebih baik jika Anda tidak menunjukkan diri Anda di sini. Kembali ke Atlas 10.000 binatang. Ya Tuan. Wan Er mengangguk. Dia sudah tahu jauh sebelumnya bahwa ini akan terjadi dan hatinya tergerak. Dia kemudian kembali ke Atlas 10.000 binatang. Dari tubuh Qin Yu muncul wayang pedang abadi. Sebuah fragmen jiwanya tenggelam ke dalam wayang pedang abadi dan Qin Yu menempatkan tubuh aslinya dalam Atlas 10.000 binatang. Untuk tujuan hari ini tubuh pedang abadi wayang lebih aman. Setelah mengubah wajah wayang pedang abadi, bayangannya berkedip-kedip dan sosoknya menghilang dari sisi jendela pergi ke awan. Begitu banyak orang. Qin Yu berkonsentrasi sedikit dan menemukan bahwa dengan beberapa ratus meter ada 4 atau 5 ahli terbang menuju Blue Fury Inn. Namun hanya dengan sedikit akal ilahi dia menemukan bahwa ada banyak ahli yang datang. Saudaraku, apakah kamu juga akan pergi ke Blue Fire Cloud Inn? Seorang pria besar berjubah biru berdagu dengan janggut panjang terbang ke sisi Qin Yu. Saya dipanggil Luba, praktisi sekolah iblis hitam. Qin Yu tersenyum ringan. Kamu bisa memanggilku Qin. Saya berasal dari Silver Stream Galaxy. Oh, Silver Stream Galaxy itu adalah wilayah para dewa. Saya hanya ingin berteman. Jadi jika saudara Qin tidak keberatan, bagaimana kalau kita pergi ke Blue Fire Cloud Inn? Luba secara pribadi datang untuk mengundangnya yang tampaknya sangat menyenangkan. Qin Yu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian kedua orang itu terbang bersama dan kecepatan terbang mereka tidak terlalu cepat. Bagaimanapun ada jangka waktu sampai transaksi akan dimulai. Saudara Qin, ketika kita tiba di Blue Fire Cloud Inn kita harus menjauh, kata Luba. Transaksi besar ini saya sudah datang melihatnya 2 kali. Suatu kali saya hampir kehilangan nyawa saya. Ini melibatkan para pengamat. Qin Yu bingung. Luba menganggukkan kepalanya ketakutan dan bertanya, saudara Qin, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini pertama kalinya saya datang ke planet api biru. Qin Yu dengan jujur berkata. Luba memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada Qin Yu. Saudara Qin, kekuatanmu lebih besar dariku, tapi kamu belum mencapai level dewa abadi atau kaisar iblis kan? Ketika transaksi terjadi, orang-orang yang biasanya bertindak berada pada level dewa abadi atau raja iblis. Karena saudara Qin belum melihat bahwa Anda tidak tahu ketika tingkat ahli itu mulai bertarung, hanya gelombang pedang Qi yang tidak disengaja yang bisa berakibat fatal bagi kita, Luba berseru. Tapi terkadang bahkan menjauh tidak ada gunanya. Sementara mereka membunuh, mereka juga terbang dan mungkin mereka tiba-tiba terbang di sebelah Anda. Jika gelombang energi tersesat menghantam Anda, tamat. Luba, lalu kenapa kamu masih datang? Qin Yu bertanya kembali. Segala sesuatu yang Luba katakan Qin Yu sudah bisa membayangkannya. Beberapa ahli dewa abadi dan kaisar iblis yang hebat bertarung satu sama lain, pemandangan seperti itu mudah dibayangkan. Lagi pula ahli tingkat dewa abadi melepaskan kekuatan mereka, sebuah planet dapat dihancurkan sepenuhnya. Luba dengan putus asa berkata, mengandalkan kecepatan kultivasi kita sendiri terlalu rendah, jadi menyaksikan pertarungan ahli dewa abadi dan kaisar iblis juga dapat membantu. Tidak hanya itu, kesempatan untuk melihat dewa abadi dan kaisar iblis bertarung terlalu sedikit. Qin Yu mengangguk. Status ahli dewa abadi dan kaisar iblis sudah sangat tinggi di dunia, seolah-olah mereka berada di wilayah yang berbeda sama sekali. Ketika Qin Yu bertarung dengan Yu Qingzi saat itu hanya karena kecepatan Qin Yu sangat cepat dan dia menyerang tanpa mempedulikan nyawanya. Sambil berbicara, keduanya akhirnya terlihat dari Blue Fury Cloud Inn. Di atas awan, sinar matahari terpantul dari Blue Fury Cloud Inn memberikan semua orang kesan cemerlang dari Blue Fury Cloud Inn.
Suara salam tawa dan kutukan berapi-api, suara dari segala jenis datang dari sekitar Blue Fairy Cloud Inn membuatnya sangat berisik. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi cemberut saat dia terbang. Kemudian dia bisa melihat orang-orang berdiri di tingkat awan dekat Blue Fairy Cloud Inn. Ada setidaknya puluhan ribu dan hampir 100.000 orang di sini. Seorang Xiu Zhenix ingin mengamati pertempuran antara Dewa Abadi. Jika sesuatu terjadi mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri, tetapi jika seorang Xiu Zhenix bisa melihat pertempuran antara Dewa Abadi, dia sudah bisa bangga akan hal itu. Luba, akankah kita pergi ke Blue Fairy Cloud Inn atau akankah kita tetap di luar bersama orang sebanyak itu? Qin Yu bertanya. Luba tersenyum. Saudara Qin pergi ke Blue Fairy Cloud Inn. Berhentilah bercanda, lihat berapa banyak orang yang ada di Blue Fairy Cloud Inn sekarang. Qin Yu menyebarkan akal ilahinya. Ketika dia menyebarkan akal ilahi, Qin Yu sangat terkejut. Para ahli, banyak sekali ahli. Qin Yu segera membubarkan akal ilahi sebelum bisa menarik perhatian para ahli hebat. Para ahli yang peka terhadap perasaan ilahi merasakannya, tetapi itu hanya perasaan ilahi dari Dewa Emas tingkat 2, jadi mereka tidak peduli. Mereka juga berpikir bahwa Qin Yu tidak dapat menemukan mereka. Qin Yu melirik ke kiri. Di sebelah kirinya 400 meter jauhnya berdiri seorang wanita berpakaian putih dan seorang pria berpakaian kuning kotor. Kedua orang ini tidak mencolok dalam kelompok besar, tetapi karena air mata meteorik Qin Yu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan keduanya lebih besar dari Yu Qingzi. Pakar tingkat Dewa Abadi. Qin Yu juga melirik praktisi iblis tinggi kurus tidak jauh di depan mereka. Ahli tingkat Kaisar Iblis. Dia tidak dapat dengan jelas menentukan level seseorang, tetapi dia dapat mengatakan bahwa praktisi dapat menjadi ancaman besar baginya. Dan tidak jauh dari pria jangkung dan kurus itu adalah seorang pria muda yang acuh tak acuh. Seorang ahli tingkat Kaisar Iblis yang bahkan lebih menakutkan. Qin Yu merasa iri di dalam hatinya. Astaga, sangat jarang melihat Dewa Abadi atau Kaisar Iblis sama sekali. Dan hari ini dia hanya menyebarkan sebagian akal ilahi yang tidak mencakup seluruh area, dan dia sudah menemukan begitu banyak Dewa Abadi dan Kaisar Iblis. Pantas saja banyak orang berkumpul di sini. Mayoritas dari mereka ada di sini untuk melihat adegan pertarungan antara Dewa Abadi dan Kaisar Iblis. Kakak Luo Yu terbang sedikit lebih mantap. Suara yang tajam terdengar tidak jauh di belakang. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melihat. Hanya untuk melihat seorang pemuda yang depresi terbang dengan goyah. Di sebelahnya ada seorang gadis yang sangat manis dengan mata besar yang menarik. Qin Yu memiliki kesan yang sangat baik tentang gadis cantik ketika dia melihatnya. Itu adalah dua ahli tingkat Dewa Abadi. Qin Yu tidak bisa berkata-kata. Bahkan pemuda dan gadis cantik yang depresi ini adalah ahli tingkat Dewa Abadi. Luba, berapa banyak Dewa Abadi atau Kaisar Iblis yang muncul terakhir kali? Qin Yu menghadap Luba di dekatnya dan bertanya. Luba dengan bersemangat menjawab, terakhir kali 4 ahli Dewa Abadi dan Kaisar Iblis muncul. Seluruh hidupku satu-satunya saat aku melihat Dewa Abadi dan Kaisar Iblis berada di Blue Fairy Cloud Inn. Saya belum pernah melihat mereka di tempat lain. Qin Yu sangat terkejut, terakhir kali hanya ada 4, tetapi kali ini dia menyebarkan sedikit perasaan ilahi dan menemukan begitu banyak Dewa Abadi dan Kaisar Iblis. Kali ini transaksi Kaisar Yu dan Kaisar Iblis darah tampaknya tidak sama dengan yang sebelumnya. Jumlah Dewa Abadi dan Kaisar Iblis sangat tinggi. Qin Yu melihat pegunungan dan lautan orang di sekitarnya dan dia memikirkan sebuah pemandangan tanpa sadar. Begitu mereka mulai bertempur, berapa dari jutaan orang di sekitar mereka yang akan terpengaruh dan berapa banyak yang akan terbunuh. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.